Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illallah huwal hayyul qayyum huwal awalu wal akhiru huwal batinu wassahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, saya mendapat satu pertanyaan melalui pesan suara. Saya sudah upload di grup. Nanti saya bacakan. Ini tadi saya tulis karena saya tidak hafal panjang. Begini saudara, pertanyaannya kurang lebih begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu penggemar konten Tuan Guru. Sekali lagi mohon maaf, saya bukanlah Tuan Guru, bukanlah guru. Saya hanyalah orang biasa membagi ilmu untuk kita semua. Kita sama-sama belajar. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu penggemar konten Tuan Guru. Saya sangat tertarik dan penasaran dengan konten-konten Tuan Guru, terutama masalah sembahyang dan mematikan diri sebelum mati. Subhanallah. Yang kedua, tentang mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Seperti saya orang awam, sangat mustahil bisa mengenal Allah, sedangkan Allah itu gaib dan tidak seperti sesuatu. Subhanallah. Jadi pertanyaan ini ada dua. Saya akan membagi dua konten. Yang pertama yang ingin saya tanggapi di sini masalah sembahyang dulu, karena sembahyang ini sangat penting untuk kita semua. Pertanyaan ini sangat bagus karena mewakili semua umat muslim. Bagi orang-orang yang melakukan sembahyang, kita ini orang muslim wajib sembahyang. Saudara, memang sembahyang itu berkaitan dengan mati sebelum mati. Tidak sah sembahyang itu kalau dia tidak fana di dalam sembahyangnya. Orang-orang arif pun melakukan, bahkan berpesan kepada kita semua bahwa matikan dirimu di dalam sembahyang. Tiadakan dirimu di dalam sembahyang. Tujuannya apa? Agar kita tidak bertolak belakang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tidak bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentiadakan diri dalam sembahyang atau menfanakan diri dalam sembahyang, yaitu jangan pernah merasa bahwa akulah yang berbuat di dalam sembahyang itu. Akulah itu, akulah ini.
Karena kita ini tidak punya daya dan upaya kecuali Allah. Itu sangat jelas terang dalam kata yang sering kita ucapkan. La haula wa la quwata illa billah. Artinya tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Kalau tidak ada daya dan upaya kita kecuali Allah, berarti hanya Allah sajalah yang punya perbuatan. Kita tidak punya perbuatan apa-apa. Sekali lagi, saudara, saya perjelas bahwa menfanakan diri itu sangat berkaitan dengan sembahyang. Karena kita harus fana di dalam sembahyang itu. Orang belum fana di dalam sembahyangnya harus belajar, kalau tidak, ketika dia bersembahyang, dia bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangkan, saudara, kita sering mengucapkan la haula wa la quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali Allah. Sering kita melakukan itu. Sering kita mengucapkan kata itu, la haula wa la quwata illa billah. Tapi di sisi lain, kita masih merasa bahwa akulah yang berbuat dalam sembahyang, akulah itu, akulah ini. Ini sangat bertentangan, bertolak belakang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sering saya katakan, menduakan Allah. Ini sangat berbahaya. Kita sering mengatakan tiada daya dan upaya kecuali Allah. Tapi di sisi lain kita merasa aku yang berbuat, akulah ini, akulah itu. Coba. Sekali lagi, ini sangat berbahaya. Sekali lagi, saudara, menfanakan diri itu dalam sembahyang, mentiadakan diri. Tidak ada perbuatan kita di dalam sembahyang itu kecuali Allah. Kalau ini saudara bisa lakukan, saudara sudah akan selamat. Subhanallah. Kemudian saya akan menjelaskan kembali tentang takbir dalam sembahyang. Di dalam lafaz Allahu Akbar itu ada kata hu. Sekali lagi, di dalam lafaz Allahu Akbar ada kata hu. Kata hu itu membawa rahasia. Jadi ketika kita takbir Allahu Akbar, maka harus bersamaan tangan kita ini sampai ke dalam dengan kata hu. Yang lebih sempurna lagi, kalau bersamaan dengan tiga, tangan sampai dengan kata hu, mata terpejam. Ketika kita mengucapkan Akbar buka mata, maka nyatalah kebesaran Allah di alam raya ini. Saya contohkan, saudara, perhatikan. Allahu Akbar. Tangan sampai dengan kata hu bersamaan dan pejamkan mata. Sekali lagi saya contohkan. Allahu Akbar. Ketika Akbar buka mata, maka nyatalah kebesaran Allah di alam raya ini. Tak terbatas, subhanallah. Di dalam kata hu itu ada rahasia, saudara. Hu itu artinya dia. Ketika kita sampai kepada hu, sampailah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan yang menyembah dan yang disembah sama saja. Dia yang menyembah, dia pula yang disembah. Kenapa? Allah sendiri mengatakan, seorang hamba sampai kepadaku,
maka ucapannya adalah ucapanku. Subhanallah. Penglihatannya adalah penglihatanku. Tindakannya adalah tindakanku. Luar biasa, saudara. Mari kita belajar menfanakan diri di dalam sembahyang atau mentiadakan diri. Inilah sangat penting dalam sembahyang. Bukan bacaan, bukan yang lain. Tapi fanakan dirimu di dalam sembahyang. Insya Allah sembahyang kita akan sempurna sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Dia yang menyembah, Dia pula yang disembah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.